Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi teorema Pitagoras mengenai perbandingan sisi-sisi segitiga pada segitiga siku-siku. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat sudah kita pelajari sebelumnya di kelas. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini sebuah segitiga siku-siku yang memiliki sudut di salah satu bagian sisinya yaitu 30 derajat atau 60 derajat. Ini sudah pasti ya. Kalau satu sudutnya siku-siku seperti ini, maka sudut yang lain jumlahnya pasti 90 derajat. Kalau satu sudutnya 30, maka sudut yang lainnya 60 derajat. Maka ini memiliki ketentuan bahwa panjang sisi yang diapit oleh sudut 30 derajat dan sudut 90 derajat, ini panjang sisinya, maka ukurannya adalah akar 3. Sementara sisi yang diapit oleh sudut 60 derajat dan 90 derajat adalah 1. Dan satu lagi, sisi yang diapit oleh 30 dan 60 derajat ukurannya 2. Ya. Maka bisa kita lihat perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding akar 3. Nah, ini perlu diingat. Sisi yang berada di depan sudut 30 adalah satu bagian, di depan 60 adalah akar 3, dan di depan sudut siku-siku 2 bagian. Ini sebagai contoh. Pada gambar di samping, segitiga ABC siku-siku di A ya, dengan panjang BC-nya 6 dan besar sudut B 30 derajat. Kalau B 30 derajat sudah pasti sudut C-nya 60 derajat. Pertanyaannya, hitunglah panjang AB dan AC. Nah, kita lihat ukuran yang diketahui pada soal. Dan ini adalah patokan yang merupakan rumus dari segitiga siku-siku ini. Yang diketahui adalah panjang BC-nya 6 cm. Berapakah AB dan AC? Untuk mengetahui jawabannya, kita lihat ini. BC itu 2 bagian, nilainya 6 cm. Sementara AB itu akar 3 ya, akar 3 bagian. Ya, ukurannya AB belum kita ketahui. Maka cara menyelesaikannya, kita membuat perbandingan seperti ini. 2/6 kita sederhanakan menjadi 1/3. Lalu kita sederhanakan ya, kita bagi dengan 2 semuanya, maka kali silang AB kali 1 sama dengan 3 kali akar 3, maka nilai AB adalah 3 akar 3. Lalu panjang AC, bagaimana panjang AC? Kita lihat perbandingannya. Kalau BC 2 bagian maka nilainya 6, maka berapakah panjang AC yang 1 bagian? Bisa kita gunakan perbandingan seperti ini. 2/6 sama dengan 1 per panjang AC. Ya, kita tuliskan AC-nya di situ. Maka seperti tadi kita sederhanakan menjadi 1/3. Lalu kita kalikan silang, 1 kali AC sama dengan 3 kali 1, sehingga panjang AC adalah 3 cm. Nah, ini soal yang pertama. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat. Nah, seperti ini ilustrasinya. Maka sudah pasti sudut yang lainnya juga 45 derajat, dan perbandingannya seperti ini. 1 berbanding 1 berbanding akar 2, yang berbeda hanya di hipotenusanya saja. Kita lihat soal yang kedua. Pada gambar di samping, segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang AB 4 cm dan besar sudut B 45 derajat. Pasti sudut C-nya 45 ya, karena kan jumlahnya harus 90. AB-nya 4 cm. Nah, berapakah panjang sisi BC dan AC? Kita lihat sudutnya sama-sama 45 derajat. Sementara AB dan AC itu berbandingannya sama, yaitu 1. Bisa dilihat ya, perbandingannya sama, yaitu 1. Panjang AB 4 cm. Maka kita buat perbandingan 1/4 ya, sama dengan 1. Kemudian akar 2 per berapa? Ini panjang BC ya. Kalau panjang BC kita kali silang, maka hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, hasilnya adalah 4 akar 2. Kalau AC tadi sama ya, yaitu 4 cm. Karena perbandingannya sama, sementara BC adalah 4 akar 2. Tinggal
tambah akar 2. Contoh yang kedua, pada gambar di samping, segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang BC 10 akar 2 dan besar sudut B 45 derajat. Hitunglah panjang AC-nya. Nah, BC-nya sudah diketahui 10 akar 2. Sementara kita tahu perbandingannya 1 berbanding akar 2. Maka cara mencari panjang AC itu sama sebenarnya dengan panjang AB ya. Kita gunakan perbandingan akar 2 per 10 akar 2 sama dengan 1 per AC yang ditanyakan. Kemudian kita kalikan silang. Nah, kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu, maka panjang AC adalah 1 kali 10. Jawabannya adalah 10 cm. Lebih mudah ya, praktis untuk soal nomor 2 seperti ini, yaitu segitiga siku-siku dengan sudut sudut di sampingnya adalah 45 derajat dan 45 derajat. Berikutnya kita akan simpulkan tentang materi teorema Pythagoras yang sudah kita bahas sebelumnya sampai di materi perbandingan tadi. Yang pertama, bahwa pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Jika A, B, dan C merupakan sisi segitiga dengan C adalah sisi terpanjang, akan berlaku seperti ini. Segitiga tersebut akan merupakan segitiga lancip jika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Tumpul jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dan siku-siku jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini untuk menentukan jenis segitiga ya. Nah, sekali lagi C-nya adalah sisi terpanjang. Kalau kurang dari maka lancip, kalau lebih dari maka tumpul, kalau sama dengan itulah segitiga siku-siku. Ya. Kesimpulan yang berikutnya, perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kalau kita gambarkan ilustrasi seperti ini, maka perbandingan sisi terpendek dengan sisi yang lainnya berbanding sisi terpanjang adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2 yang sudah kita bahas tadi ya. Ini kalau segitiga dengan sudut di sampingnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Berikutnya, perbandingan segitiga siku-siku pada sudut 45 derajat, seperti ini gambarnya, memiliki perbandingan yakni 1 berbanding 1 berbanding akar 2 ya, seperti ini. Sisi terpendek berbanding sisi yang lainnya berbanding sisi terpanjang adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Kita coba bahas contoh soal perbandingan sisi segitiga. Nomor 1, berapakah nilai X pada segitiga berikut? Dengan gambar seperti ini ya. Panjang sisi terpanjangnya atau sisi miringnya adalah 14 akar 2 cm. Ini sudut siku-sikunya. Maka sisi yang diketahui adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Kemudian sisi kiri kanannya sama. Maka cara mencarinya, ya, segitiga ini adalah segitiga siku-siku sama kaki ya, merupakan jenis segitiga siku-siku sama kaki. Maka sudut-sudutnya adalah 45 derajat dan 45 derajat. Perbandingannya sudah kita ketahui adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Sementara sudah diketahui di situ sisi terpanjangnya 14 akar 2, otomatis sisi terpendeknya adalah 14 dan sisi satunya lagi adalah 14 cm. Ini untuk soal nomor 1 berdasarkan perbandingan segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut kakinya 45 derajat dan 45 derajat. Kita lanjut soal yang kedua. Masih sama ya, segitiganya segitiga siku-siku sama kaki, tapi ukurannya sisi miringnya adalah 14 cm, tidak pakai akar 2. Ini sama ya, segitiga sama kaki. Yang ditanyakan berapakah nilai X. Ini sudutnya 45 derajat masing-masing. Kemudian ini sudut 90 derajat. Sisi di hadapannya adalah 14 cm. Berapakah nilai X? Berbeda dengan nomor 1 tadi ya. Kalau nomor 1 tadi otomatis kalau ada akar 2 di sisi miringnya, X-nya ya tinggal angkanya saja. Nah, sekarang kita lihat X sama dengan 14 per akar 2.
ya, karena kan harusnya 14 dibagi akar 2. Nah, ini untuk menyederhanakannya, maka 14 per akar 2 ini kita kalikan dengan akar 2 masing-masing. Maka hasilnya adalah 14 per akar 2, 14 per 2 akar 2, atau sama dengan 7 akar 2 setelah kita sederhanakan. Sudah dibahas ya sebelumnya di kelas. Kita lanjut soal yang ketiga. Berapakah nilai X pada gambar berikut ini? Segitiga siku-siku dengan besar sudut di sampingnya 30 derajat dan 60 derajat. Maka bisa kita buat ukurannya. Sisi di hadapan 30 derajat, X ini adalah ukurannya A. Kemudian sisi di hadapan 60 derajat adalah A akar 3, dan sisi terpanjangnya adalah 2A. Nah, yang kita cari adalah X-nya. Kita lihat bahwa nilai 2A itu sama dengan 14 cm. Berarti A-nya adalah 14 dibagi 2 atau sama dengan 7 cm. Nah, kita sudah dapatkan nilai X-nya adalah 7 cm. Ini jawaban untuk soal nomor 3. Bagaimana dengan sisi yang bawahnya? Ya tinggal tambahkan akar. Jadi 7 akar 3 cm. Kita lanjut soal yang keempat. Diketahui segitiga PQR dengan siku-siku di P dan besar sudut Q 45 derajat. Jika panjang PQ 9 cm, maka panjang PR dan QR-nya adalah. Untuk menjawab soal ini kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Segitiga PQR, siku-siku di P di sini ya. Ini sudut Q, di atasnya sudut R, dibalik juga tidak masalah ya. Kemudian apa yang diketahui? Yang diketahui adalah sudut Q-nya 45 derajat. Kemudian pasti R-nya 45 derajat. Nah, karena ini segitiga siku-siku ya. Dan jumlah segitiga itu sudutnya 180 derajat. PR dan PQ pasti ukurannya sama ya, karena ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Ya, karena PQ-nya 9 cm, PR-nya juga pasti 9 cm. Ya, kemudian yang kita cari berapakah panjang QR? Ya, untuk QR berdasarkan perbandingan ya tinggal tambahkan pakai akar 2 karena perbandingannya 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Jadi panjang QR-nya adalah 9 akar 2 cm. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang teorema Pythagoras, kita akan coba bahas latihan soal ulangan berikut ini. Soal nomor 1. Dilihat di situ ada persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Pertanyaannya adalah berapakah panjang diagonal persegi panjang tersebut? Nah, kita bisa tuliskan bahwa lebarnya adalah 6 cm kiri dan kanan, sementara panjangnya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang diagonal. Kalau kita bagi, ini kita potong menjadi 2, maka sebelahnya adalah merupakan segitiga siku-siku. Bisa kita ilustrasikan di sampingnya seperti ini. Segitiga siku-siku memiliki panjang siku-sikunya 6 dan 8 cm. Yang ditanyakan adalah sisi terpanjangnya atau hipotenusa. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka bisa kita tentukan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. C kuadrat sama dengan A kuadrat, di mana A-nya adalah 6, yaitu 6 pangkat 2, kemudian B-nya adalah 8. 8 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 64, maka hasilnya adalah sama dengan 100. C kuadrat sama dengan 100, maka C akar dari 100, maka nilainya sama dengan 10 ya. Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 10 cm. Kita lanjut soal nomor 2. Diketahui ada 4 ukuran ya segitiga. Manakah yang merupakan segitiga tumpul? 1 ukurannya 3, 4, dan 2. Kedua 3, 4, 5, 3, 4, 6, dan 3, 4, 7. Untuk menentukan
jenis segitiga yang merupakan segitiga tumpul, kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Dengan C-nya kita pilih adalah sisi yang terpanjang. Kita uji untuk bagian 1, 3, 4, 2. Sisi terpanjangnya adalah 4, berarti C-nya sama dengan 4. Maka kita tuliskan nilainya ya. C-nya adalah 4, maka C kuadrat, oke, A-nya 3 ya, kemudian B-nya sama dengan 2, maka C kuadrat adalah hasilnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian A kuadrat 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian yang kedua B-nya, B kuadrat sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya sama dengan 4. Untuk menentukan apakah tumpul atau tidak, kita bandingkan ya. C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita lihat bahwa C kuadratnya sama dengan 16, jumlah A kuadrat tambah B kuadratnya 9 tambah 4 sama dengan 13. Nah, kita buat nih perbandingannya. Oh, ternyata C kuadratnya itu lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka bagian pertama itu merupakan segitiga tumpul. Nah, ini kita akan uji untuk bagian kedua, 3 dan 4 dengan cara yang sama. Bagian kedua dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Sisi terpanjangnya adalah 5, maka C-nya sama dengan 5. C kuadratnya adalah 5 kuadrat nanti. Kemudian A-nya 3, B-nya 4. C kuadratnya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian A pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan B kuadratnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita bandingkan antara C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bagaimana ukurannya? A kuadrat tambah B kuadrat 9 tambah 16, ternyata hasilnya 25. Kalau kita bandingkan C kuadrat dengan jumlah A kuadrat tambah B kuadrat, itu hasilnya sama. Kalau hasil C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini menunjukkan bahwa segitiga tersebut berlaku teorema Pythagoras. Maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Bagian yang ketiga dengan cara yang sama, 3 dan 4 kita akan tentukan apakah tumpul atau bukan. Bisa kita tentukan masing-masing. Akan kita tentukan dari bagian ketiga dan keempat dengan menggunakan cara yang sama. Maka kita akan menemukan hasil bahwa yang merupakan segitiga tumpul di antara 4 bagian tersebut itu adalah, berdasarkan hasilnya, maka yang merupakan segitiga tumpul adalah bagian 1, bagian 3, dan bagian 4. Bisa kalian buktikan sendiri. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Kita lihat segitiga ABC, panjang sisi hipotenusanya AC 24 cm, yang ditanyakan sisi AB-nya. Ini segitiga siku-siku sama kaki ya, karena AB dan BC-nya sama, maka perbandingan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Kalau AC-nya 24 cm, nah nilai perbandingannya adalah akar 2 ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Maka AB itu nilainya adalah 24 per akar 2. 24 dibagi akar 2. Kalau kita sederhanakan, maka hasilnya menjadi, kita kalikan dengan akar 2 masing-masing, maka jawabannya adalah 24 per 2 akar 2. Maka hasilnya adalah 12 akar 2. AB 12 akar 2, begitu pula BC sama dengan 12 akar 2. Demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.